action, let's go. 저 건물을 찾으러. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Sistia Raymanda. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah dari manajemen kelas oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Rustam Husain, SPD MPD. Baik, langsung saja. Pengelolaan lingkungan belajar. Pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manage and berasal dari kata to manage yang memiliki arti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Selanjutnya, pengertian lingkungan menurut KBBI diartikan sebagai suatu tempat yang memengaruhi perkembangan manusia. Kemudian, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar, yaitu 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar dalam ruangan atau indoor. Lingkungan belajar ini lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruangan kelas. Lingkungan belajar di luar atau outdoor. Lingkungan belajar ini adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolahan. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya museum, masjid, monumen, dan lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar yaitu 1. Memahami sifat yang dimiliki siswa. 2. Memahami perkembangan kecerdasan siswa. 3. Mengenal siswa secara perorangan. 4. Memanfaatkan siswa dalam pengorganisasian belajar. 5. Mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. 6. Mengembangkan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 7. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber daya belajar. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya dapat paparkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러.